Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kita hari ini. Coba bayangkan saya ini sejarawan sains pribadi kalian yang bisa menjelajah waktu. Hari ini kita bakal jalan-jalan melintasi zaman buat ngelacak evolusi dari salah satu konsep paling mendasar tapi paling sering disalahpahami dalam sejarah umat manusia. Kita akan lihat gimana pemahaman kita soal realitas berevolusi dari filosofi zaman kuno sampai ke fisika modern yang benar-benar bikin putar otak. Nah, ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, mitos cairan dan drama Aristoteles. Terus kita masuk ke mekanika klasik dan termodinamika. Lanjut ke revolusi Einstein dan fisika kuantum. Setelah itu, kita bahas mesin transformasi raksasa alam semesta. Dan terakhir, Feynman, petir, dan energi gelap. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa kita santai banget pegang segelas kopi hangat tiap pagi? Tapi, di saat yang sama, para ilmuwan top di luar sana lagi pusing tujuh keliling mikirin energi misterius yang bikin alam semesta ini melar dan merenggang. Aneh kan? Pengalaman simpel sehari-hari ini ternyata nyambung langsung sama misteri kosmik terbesar kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mitos cairan dan drama Aristoteles, asal-usul kuno dari kesalahpahaman terbesar kita. Jadi gini, mari kita luruskan dulu satu hal. Ada satu kebohongan besar yang sering banget diajarin waktu kita sekolah. Kita sering ngira kalau energi itu adalah sebuah benda fisik atau semacam cairan ajaib yang ngalir ke sana kemari. Energi itu bukan benda. Dia juga bukan cairan. Kalau kalian mikir energi itu kayak air yang ngalir di dalam pipa, wah, kalian udah masuk ke perangkap mitos kuno tuh. Terus, dari mana dong asalnya ide ini? Kita mundur jauh ke abad keempat sebelum Masehi. Waktu itu, filsuf Yunani kuno Aristoteles punya konsep yang namanya energia. Buat Aristoteles, ini bukan soal angka dingin di atas kertas, tapi lebih ke drama. Iya beneran, kayak pertunjukan teatrikal tentang gimana sesuatu yang tadinya cuma punya potensi, tiba-tiba bertransformasi dan berubah wujud jadi aksi yang nyata. Lanjut ke bagian 2, mekanika klasik dan termodinamika, perlombaan mengukur yang tak terlihat. Nah, konsep ini berevolusi lumayan cepat seiring berjalannya waktu. Dari energia Aristoteles tadi, kita lompat ke abad ke-17 di mana Gottfried Leibniz bawa ide vis viva atau gaya hidup. Dia sadar ada sesuatu yang konstan di alam semesta kita. Masuk ke abad ke-19, Thomas Young resmi pakai kata energi di fisika modern. Puncaknya, James Joule bikin terobosan lewat eksperimen super telitinya yang ngebuktiin kalau kerja mekanis itu bisa langsung berubah jadi panas. Tapi tunggu, ada drama lain di abad ke-19. Dulu ada yang namanya teori fluida kalorik. Intinya, orang percaya kalau panas itu cairan ajaib yang disebut kalori. Eksperimen Joule langsung menghancurkan mitos itu berkeping-keping. Dari situlah lahir aturan mutlak kita, hukum pertama termodinamika. Poin pentingnya, energi nggak bisa diciptakan dan nggak bisa dimusnahkan. Dia cuma ganti baju aja, alias berubah wujud. Cairan ajaib tadi emang murni mitos. Biar aturan akuntansi alam semesta ini makin absolut, ada seorang matematikawan brilian bernama Emmy Noether. Dia berhasil ngebuktiin kalau kekekalan energi itu ada gara-gara hukum alam semesta sifatnya konstan terhadap waktu. Gampangnya gini, aturan main alam semesta hari ini ya sama persis kayak aturan main kemarin. Makanya, jumlah total energi di alam semesta ini bakal selalu sama, nggak kurang, nggak lebih. Sekarang, bagian 3, revolusi Einstein dan fisika kuantum menghancurkan batas realitas. Masuk ke abad ke-20, tepatnya tahun 1905, Albert Einstein ngeluarin rumus paling ikonik sepanjang masa, E sama dengan mc². Lewat rumus super pendek ini, tembok pemisah antara materi dan energi benar-benar hancur. Materi yang kalian sentuh sekarang ini, kursi tempat kalian duduk, baju kalian, bahkan tubuh kalian, itu semua sebenarnya cuma energi yang lagi nyamar jadi benda padat. Massa dan energi itu ibarat dua sisi dari koin yang sama. Makanya, kalau kita membelah inti atom, sedikit aja massa yang hilang bakal langsung meledak jadi energi yang benar-benar dahsyat. Di saat yang hampir barengan, ada kejutan lain dari Max Planck. Dia nemuin konsep yang kita panggil kuanta. Planck ngebuktiin kalau energi itu nggak ngalir mulus kayak air sungai. Justru, energi itu datang dalam paket-paket diskret. Bayangin aja kayak kalian beli barang eceran satuan, bukan grosir yang ngalir terus-menerus. Penemuan mengejutkan inilah yang jadi cikal bakal dunia mekanika kuantum yang super aneh. Masuk ke bagian 4. Mesin transformasi raksasa alam semesta. Alam semesta tidak pernah berhenti berubah bentuk.
Fakta yang sering banget kita lewatin adalah bahwa energi kinetik, potensial, kimia, termal, itu semua kerjanya cuma tukeran peran aja setiap detik di sekitar kita. Tanaman itu nggak nyiptain makanan, mereka cuma ngubah cahaya jadi makanan. Terus kita, manusia, ngubah makanan itu jadi energi otot buat bergerak. Di bawah kaki kita, bumi ngubah panas intinya jadi listrik di pembangkit panas bumi. Benar-benar pertunjukan sulap perubahan bentuk yang nggak ada matinya. Nggak usah jauh-jauh deh, tubuh kita sendiri ini sebenarnya mesin termodinamika yang luar biasa efisien loh. Tapi tahu nggak, otak kita yang ukurannya kecil ini ternyata egois banget loh. Dia ngelahap sampai 25% dari total energi tubuh kita. Walaupun kedengarannya boros, kalau dibandingin sama mesin mobil, tubuh manusia pas lagi sepedaan itu jauh lebih efisien dalam ngubah energi makanan jadi kerja fisik yang nyata. Dan akhirnya, bagian 5, Feynman, petir, dan energi gelap, misteri modern yang masih kita hadapi. Kalian mungkin mikir gini, kalau energi ada di mana-mana, kenapa kita bisa krisis energi? Kenapa kita nggak nangkep petir aja? Nah, satu sambaran petir itu emang punya miliaran joule. Tapi masalahnya, ledakan energi itu cuma bertahan sekian mikrodetik. Return on investment-nya jelek banget. Bukannya dapat listrik gratis, infrastruktur miliaran dolar kita malah bakal hangus jadi abu seketika. Makanya, para ilmuwan lebih milih bikin matahari buatan di bumi lewat fusi nuklir. Tantangannya, kita harus bisa ngejinakin plasma yang suhunya tembus 100 juta derajat Celcius di dalam lab. Gila kan? Setelah perjalanan panjang kita dari Aristoteles sampai ke fusi nuklir barusan, fisikawan legendaris Richard Feynman ngasih satu tamparan realita yang jujur banget. Dia bilang, kita sebenarnya nggak tahu apa itu energi. Ini hanyalah sebuah abstraksi matematis. Pada akhirnya, energi itu ibarat angka ajaib, sebuah angka pembukuan alam semesta, yang kalau kita hitung sebelum dan sesudah alam semesta melakukan trik sulap transformasinya, hasilnya pasti akan selalu sama. Dan seolah itu semua belum cukup bikin pusing, hari ini kita dihadapkan sama misteri kosmik yang paling gede, 68%. Yap, 68% dari alam semesta kita ini diisi sama sesuatu yang kita sebut energi gelap. Ini energi yang nggak kelihatan, nggak bisa disentuh, tapi entah gimana, ngedorong galaksi-galaksi buat saling ngejauh satu sama lain. Sesuatu yang kita sendiri belum paham ini, ternyata memegang kendali penuh atas masa depan kosmos kita. Nah, itu dia akhir dari penjelasan kita hari ini, dan saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin merinding. Kedepannya nanti, akankah kita benar-benar bisa menjinakkan seluruh energi di alam semesta ini demi kelangsungan hidup kita? Ataukah pada akhirnya umat manusia justru bakal pelan-pelan tersingkir oleh hukum termodinamika itu sendiri? Coba direnungan, terima kasih sudah ikut saya menjelajah waktu hari ini, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.